우리가 시한 3일 동안 우리 코칭 스텝이 분석하고 상대가 포1이 나올 거니까 Yes, Alhamdulillah, publik girang bukan main. PSSI kabulkan keinginan publik. Shin Tae-yong benar-benar tiba di Jakarta, gantikan Patrick Kluivert. Yes, Alhamdulillah, publik girang bukan main. PSSI kabulkan keinginan publik. Shin Tae-yong benar-benar tiba di Jakarta, gantikan Patrick Kluivert. Timnas Indonesia auto lolos Piala Dunia 2026. Mari kita bahas teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, Irak dan Arab Saudi ketar-ketir. Timnas Indonesia dapat dua kabar bagus sekaligus, yaitu Shin Tae-yong sudah tiba di Jakarta dan Emil Audero disanjung selangit oleh media Italia jelang bela Timnas Indonesia. Menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Irak dan Arab Saudi disebut patut mewaspadai kekuatan baru di bawah mister gawang Indonesia. Emil Audero, kiper utama skuad Garuda, tengah mendapat sorotan besar usai penampilan gemilangnya bersama Cremonese di Serie A Italia. Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Irak dan Arab Saudi pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia yang digelar Oktober mendatang. Para pemain saat ini masih ditempa bersama klubnya masing-masing, termasuk Emil Audero yang terus menunjukkan performa stabil. Absennya Marten Paes karena cedera di FC Dallas semakin membuka jalan bagi Audero untuk kembali dipercaya menjadi starter Timnas Indonesia. Terlebih, penampilan apiknya di Cremonese membuat dirinya pantas menempati posisi utama. Cremonese sendiri memulai musim Serie A dengan hasil positif. Meski berstatus tim promosi, mereka belum terkalahkan dalam 4 laga awal. Pertahanan yang solid menjadi kunci dan Audero berperan besar dalam catatan impresif tersebut. Pada laga terakhir melawan Parma di Stadio Giovanni Zini Minggu 29/9/2025 malam WIB, pertandingan berakhir imbang 0-0. Audero tampil sebagai pahlawan dengan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga gawangnya tetap perawan. Media Italia ANSA bahkan memberikan pujian khusus. Mereka menilai Audero menjadi penentu hasil pertandingan karena Parma mampu melepaskan 15 tembakan dengan 3 diantaranya tepat sasaran. Emil Audero kembali menjadi figur penting, menjaga Cremonese tetap kokoh. Sayangnya, lini serang mereka masih kurang tajam, tulis ANSA. Dengan hasil imbang tersebut, Cremonese kini menempati posisi ke-6 klasemen sementara Serie A dengan 8 poin dari 4 pertandingan. Hanya tertinggal 2 angka dari Juventus yang memimpin puncak. Performa konsisten ini jelas menjadi modal berharga bagi Audero sebelum kembali memperkuat Timnas Indonesia. Kehadirannya membuat lawan-lawannya di grup, termasuk Irak dan Arab Saudi, layak untuk merasa waspada. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman.
Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan Emil Audero bagi timnas Indonesia. Performanya yang konsisten bersama Cremonese tidak hanya memberi kepercayaan diri kepada dirinya sendiri, tetapi juga membuat lawan seperti Irak dan Arab Saudi harus lebih berhati-hati. Kehadiran kiper dengan pengalaman dan kualitas seperti Audero memberikan dimensi berbeda bagi pertahanan Indonesia. Lebih lanjut, hal ini juga menegaskan bahwa timnas kini tidak hanya bertumpu pada permainan menyerang, tetapi sudah memiliki penjaga gawang yang bisa menjadi penentu hasil pertandingan. Apalagi dengan absennya Marten Paes, Audero tampil sebagai pilihan utama yang bisa diandalkan. Jika performa impresif ini berlanjut, timnas Indonesia punya peluang besar untuk memberikan kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan yang biasanya lebih diunggulkan tidak lagi bisa memandang remeh skuad Garuda. Timnas Indonesia sedang berada di momen penting, dan hadirnya Emil Audero dengan performa gemilang adalah bukti bahwa kerja keras dan konsistensi bisa mengubah pandangan banyak orang. Jangan pernah ragu menghadapi tim kuat seperti Irak maupun Arab Saudi, karena dengan semangat juang, disiplin, dan keyakinan, setiap tantangan bisa dilalui. Ingat, perjuangan ini bukan hanya tentang 11 pemain di lapangan, tapi tentang bangsa yang berdiri di belakang mereka. Selama keyakinan itu terus dijaga, tidak ada yang mustahil. Garuda bisa terbang lebih tinggi, bahkan hingga ke panggung dunia. Mantap! 68% publik puas dengan kinerja Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Survei terbaru menunjukkan, mayoritas publik menilai kinerja Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI cukup memuaskan. Erick Thohir yang terpilih sebagai Ketum PSSI pada Februari 2023 memiliki masa jabatan hingga 2027. Namun, belakangan muncul isu bahwa pria berusia 55 tahun ini mungkin harus melepas jabatannya lantaran kini juga dipercaya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora. Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran adanya konflik kepentingan jika satu orang merangkap dua posisi strategis. Menanggapi hal itu, Erick menegaskan bahwa keputusan ada di tangan FIFA. Semua ada prosesnya di FIFA, mereka yang akan menentukan sesuai aturan internasional. Saya pribadi menunggu keputusan resmi dari FIFA, ucap Erick. Di sisi lain, lembaga riset Football Institute merilis hasil jajak pendapat terhadap 1.270 responden berusia di atas 15 tahun dari kalangan pencinta sepak bola nasional. Dari survei tersebut, 68% responden mengaku puas dengan kepemimpinan Erick. Alasan terbesar tingkat kepuasan ini adalah keberhasilan timnas Indonesia menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Capaian tersebut dianggap sebagai sejarah baru sekaligus membuka peluang Garuda tampil di ajang terbesar sepak bola dunia. Angka kepuasan ini mencerminkan optimisme publik, terutama setelah Indonesia berhasil melaju dari ronde ketiga ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Budi Setiawan, pendiri Football Institute. Bagi para pendukung timnas, capaian ini bukan sekadar prestasi, melainkan langkah penting menuju mimpi besar sepak bola Indonesia, tampil di Piala Dunia. Lebih lanjut, situasi ini memperlihatkan bagaimana posisi Erick Thohir sebagai Ketum PSSI sekaligus Menpora menimbulkan dilema. Di satu sisi, publik cukup puas dengan kinerjanya karena timnas berhasil mencatat sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, isu rangkap jabatan menimbulkan keraguan soal independensi dan potensi benturan kepentingan. Menariknya, Erick memilih untuk tidak buru-buru mengambil keputusan dan menyerahkan semua ke FIFA, langkah yang bisa dipandang bijak agar PSSI tetap berjalan sesuai aturan internasional. Hasil survei dengan tingkat kepuasan 68% juga menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menilai kinerjanya positif. Sehingga, apapun keputusan FIFA nanti, kepercayaan publik akan menjadi modal penting bagi Erick Thohir untuk terus membawa sepak bola Indonesia melangkah lebih jauh. Setiap pencapaian besar selalu diawali dengan langkah penuh keraguan, namun justru dari situ lahir keyakinan baru. Keberhasilan timnas Indonesia menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah bukti nyata bahwa kerja keras dan kebersamaan bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Meski ada dinamika di tubuh organisasi, semangat para pemain, pelatih, dan dukungan supporter tetap jadi kekuatan utama. Jangan pernah takut dengan rintangan, karena setiap ujian justru mengasah ketangguhan.
Jika hari ini Indonesia bisa mencatat sejarah baru, bukan mustahil suatu saat Garuda benar-benar terbang tinggi di panggung Piala Dunia. Tetap percaya, tetap berjuang, dan jangan berhenti bermimpi. Patrick Kluivert bebarkan visi untuk Timnas Indonesia. Patrick Kluivert resmi menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia sejak 8 Januari 2025. Mantan penyerang Timnas Belanda itu datang dengan ambisi besar, salah satunya membawa skuad Garuda tampil di Piala Dunia 2026. Indonesia sendiri masih memiliki peluang untuk lolos karena akan melanjutkan perjuangan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Target jangka pendek inilah yang menjadi fokus utama Kluivert bersama timnya. Namun, pria berusia 49 tahun itu tak hanya bicara soal target instan. Ia juga menegaskan pentingnya membangun fondasi sepak bola Indonesia dari level usia muda hingga senior agar memiliki arah yang sama. Visi saya adalah membuat U17, U20, U23 hingga tim senior berjalan selaras. Dengan begitu, para pemain tidak akan kesulitan beradaptasi ketika naik level ke tim yang lebih tinggi, ujar Kluivert. Baginya, keseragaman gaya bermain sejak akar rumput akan mempermudah transisi pemain. Seorang pesepak bola yang tampil baik di kelompok umur akan lebih mudah menyesuaikan diri saat dipercaya memperkuat timnas senior. Selain itu, Kluivert menegaskan kembali bahwa dirinya tidak ingin melupakan misi utama, memastikan Indonesia bisa menembus Piala Dunia 2026. Semua orang tahu tujuan jangka pendek kami adalah lolos ke Piala Dunia, tegasnya. Pelatih yang dikontrak hingga Desember 2027 itu tidak bekerja sendirian. Ia mendapat dukungan penuh dari staf kepelatihan yang terdiri dari Alex Pastoor, Gerald Vandenberg, dan Danny Lanzat. Dengan kombinasi pengalaman internasional dan dukungan tim, Kluivert berharap bisa membawa sepak bola Indonesia melangkah lebih jauh, tidak hanya di Asia tetapi juga di panggung dunia. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert menunjukkan adanya arah pembangunan yang lebih terstruktur. Visi yang ia usung untuk menyatukan filosofi permainan dari level muda hingga senior sangat penting agar tercipta kesinambungan sehingga regenerasi berjalan lebih mulus. Jika hal ini benar-benar diterapkan, Indonesia bisa memiliki identitas permainan yang jelas seperti negara-negara besar di sepak bola dunia. Namun, tantangan besar tetap ada. Target lolos ke Piala Dunia 2026 adalah tugas berat mengingat lawan yang dihadapi di kualifikasi bukan tim-tim sembarangan. Kuncinya ada pada konsistensi, pemanfaatan peluang sekecil apapun, serta menjaga mental para pemain di laga-laga penting. Di sisi lain, dukungan publik dan kerjasama semua pihak termasuk federasi sangat dibutuhkan. Jika visi jangka panjang Kluivert berjalan seiring dengan target jangka pendek, Timnas Indonesia tidak hanya bisa berjuang di kualifikasi, tetapi juga mulai menata diri sebagai kekuatan yang lebih disegani di Asia. Perjalanan Timnas Indonesia saat ini memang penuh tantangan, tetapi justru disitulah nilai perjuangannya. Visi besar Patrick Kluivert untuk menyatukan pola permainan dari tim muda hingga senior memberi harapan bahwa sepak bola Indonesia sedang menapaki jalur yang lebih serius dan terarah. Untuk para pemain, setiap latihan dan pertandingan adalah kesempatan menunjukkan bahwa kalian layak menjadi bagian dari sejarah besar. Jangan gentar menghadapi lawan yang lebih kuat di atas kertas, karena semangat dan disiplin bisa menutup segala kekurangan. Untuk para supporter, dukungan kalian adalah bahan bakar utama. Setiap doa, sorakan, dan kepercayaan bisa menjadi energi tambahan yang mendorong Garuda terbang lebih tinggi. Selama ada tekad, kerjasama, dan keyakinan, tidak ada mimpi yang mustahil, termasuk tampil di Piala Dunia. Pelatih Arab Saudi tuai kritik menjelang duel kontrak Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Arab Saudi, Hervé Renard, menjadi sorotan tajam jelang bentrokan menghadapi Timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi dijadwalkan menjamu Indonesia pada 8 Oktober 2025, lalu meladeni Irak pada 14 Oktober. Sementara itu, Garuda akan lebih dulu bertemu Irak pada 11 Oktober. Ketiga tim tersebut bersaing di grup B untuk memperebutkan tiket ke putaran final. Hanya juara grup yang langsung lolos, sedangkan peringkat kedua harus melewati babak tambahan. Tim yang berada di posisi terakhir otomatis tersingkir dari ajang yang akan berlangsung di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko.
Mantan pemain nasional Arab Saudi, Fahad Al-Harifi, mengaku cemas dengan arah permainan tim asuhan Renard. Ia menilai pelatih asal Prancis itu belum memiliki konsep yang jelas dalam membangun skuad. Saya ingin tim Saudi bisa memastikan tiket langsung ke Piala Dunia, bukan lewat jalur playoff. Tapi saya kurang yakin karena Renard tampak tidak punya rencana yang matang. Bayangkan, sudah ada 56 pemain berbeda yang dipanggil sepanjang kualifikasi ini, ujar Al-Harifi, dikutip dari media Al-Arabi. Menurutnya, Renard justru kerap mengutak-atik komposisi pemain meski sebenarnya mengenal baik kualitas sepak bola di negaranya. Ia mencontohkan absennya Saud Abdul Hamid, bek yang kini bermain di klub Prancis, Lens, pada laga internasional. Keputusan mencoret Saud Abdul Hamid sangat aneh. Semua tahu dia sedang mengasah kemampuan di Eropa, tapi malah tidak diberi tempat di timnas. Ini menunjukkan ketidakjelasan Renard dalam menentukan skuad ideal. Al-Harifi menegaskan, keberuntungan tak bisa selalu diandalkan di level setinggi kualifikasi Piala Dunia. Tidak masuk akal jika pelatih tidak mengetahui kemampuan para pemainnya. Kita harus lolos agar tidak mencoreng sejarah sepak bola Saudi, katanya. Kritik ini semakin menguat karena pada 19 November 2024 lalu, Arab Saudi pernah takluk 0-2 dari Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebuah hasil yang meninggalkan luka bagi Green Falcons. Lebih lanjut, situasi yang dialami Hervé Renard menjelang duel melawan Indonesia memperlihatkan betapa rapuhnya kepercayaan publik Arab Saudi terhadap kepemimpinannya. Kritik yang muncul bukan sekadar soal hasil pertandingan, tetapi juga tentang strategi dan konsistensi dalam membangun skuad. Banyaknya pemain yang dipanggil menunjukkan adanya kebingungan arah, padahal di level kualifikasi Piala Dunia, stabilitas justru menjadi kunci. Absennya pemain penting seperti Saud Abdul Hamid semakin memperkuat kesan bahwa keputusan Renard sulit dipahami. Hal ini bisa berdampak negatif pada motivasi dan solidaritas pemain. Di sisi lain, kondisi ini bisa menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia karena lawan tengah berada dalam tekanan internal yang besar. Namun, Indonesia juga tidak boleh terlena dengan masalah yang dialami Arab Saudi. Justru, ini momentum bagi Garuda untuk tampil lebih percaya diri dan membuktikan bahwa kemenangan sebelumnya bukan sekadar kebetulan. Dengan fokus, konsistensi, dan mental yang terjaga, peluang Indonesia untuk mencuri hasil positif sangat terbuka. Jangan pernah ragu dengan kemampuanmu, karena setiap tantangan adalah kesempatan untuk membuktikan diri. Meski lawan mungkin lebih diunggulkan atau punya nama besar, sejarah selalu mencatat keberanian mereka yang tak menyerah. Timnas Indonesia sudah menunjukkan bahwa dengan semangat, disiplin, dan kerjasama, batasan apapun bisa ditembus. Percayalah, kemenangan tidak hanya lahir dari strategi, tapi juga dari hati yang berani. Saat semua pemain melangkah ke lapangan dengan keyakinan penuh, dukungan jutaan rakyat akan menjadi energi yang tak terbendung. Inilah momen untuk menunjukkan bahwa Garuda mampu terbang lebih tinggi. 7 pemain Indonesia di luar negeri jadi starter akhir pekan lalu. Sejumlah pemain timnas Indonesia yang merumput di luar negeri mendapat kesempatan tampil sejak menit awal pada pertandingan liga masing-masing akhir pekan lalu. Salah satunya adalah Dian James. Bek kiri Go Ahead Eagles itu tampil penuh saat timnya menghadapi PEC Zwolle di lanjutan Eredivisie Belanda, Minggu 21 September. Laga tersebut berakhir manis dengan kemenangan untuk Go Ahead Eagles. Di Italia, Emil Audero kembali menunjukkan kualitasnya bersama Cremonese. Ia dipercaya menjaga gawang sejak awal dan berhasil membawa timnya menahan imbang Parma tanpa gol di Serie A, Minggu 21 September. Emil tampil penuh sepanjang pertandingan. Masih dari Serie A, Jay Itzes juga turun sebagai starter saat Sassuolo berjumpa Inter Milan, Senin 22 September dini hari WIB. Itzes bermain 90 menit meski harus menerima kenyataan timnya kalah 1-2 dari Nerazzurri. Sementara itu di Jerman, Kevin Dix kembali dipercaya pelatih Borussia Mönchengladbach untuk tampil sejak awal saat melawan Bayer Leverkusen. Pertandingan berakhir imbang 1-1 dengan Dix bermain penuh dan ikut menjaga stabilitas lini belakang timnya.
Di Thailand, Pratama Arhan menjadi starter saat membela Bangkok United melawan Buriram United. Arhan tampil selama 79 menit, namun laga ini berakhir dengan kekalahan 1-2 bagi Bangkok United. Selain itu, dua pemain naturalisasi timnas Indonesia, Shane Patinama dan Sandy Walsh, juga mendapat tempat di skuad utama Buriram United pada laga yang sama. Keduanya tampil sejak awal dan ikut mengantarkan Buriram meraih kemenangan. Kehadiran 7 pemain Indonesia yang mendapat menit bermain sebagai starter di klub luar negeri menjadi kabar positif. Hal ini sekaligus menunjukkan kepercayaan yang diberikan pelatih klub masing-masing terhadap kualitas mereka. Lebih lanjut, situasi ini memperlihatkan perkembangan positif bagi sepak bola Indonesia. Fakta bahwa banyak pemain Indonesia yang merumput di luar negeri dipercaya tampil sejak menit awal menunjukkan bahwa kualitas mereka mulai mendapat pengakuan di liga-liga besar. Meski hasil pertandingan berbeda-beda, yang terpenting adalah mereka mampu bersaing di level kompetitif dan menunjukkan kontribusi nyata untuk tim masing-masing. Bagi timnas, ini adalah modal besar. Pemain yang terbiasa menghadapi tekanan di liga luar negeri tentu akan membawa pengalaman berharga saat membela Garuda. Memang masih ada tantangan, seperti konsistensi performa dan menjaga kebugaran. Namun secara keseluruhan, hal ini jadi langkah maju yang patut diapresiasi. Makin banyaknya pemain Indonesia yang menjadi starter di luar negeri juga bisa menjadi inspirasi bagi talenta muda di dalam negeri bahwa peluang menembus level internasional terbuka asalkan terus bekerja keras dan berani mengambil kesempatan. Setiap langkah para pemain Indonesia yang tampil di luar negeri adalah bukti bahwa mimpi besar bisa tercapai dengan kerja keras, disiplin, dan keyakinan. Mereka berani keluar dari zona nyaman, menghadapi persaingan ketat, dan tetap mampu dipercaya tampil sejak awal. Itu menunjukkan bahwa kualitas bukan soal asal, melainkan usaha tanpa henti untuk terus berkembang. Bagi para pemain muda maupun siapa saja yang sedang mengejar mimpi, jadikan kisah ini sebagai pengingat. Jangan pernah ragu untuk mencoba, jangan takut gagal, dan teruslah berjuang meski jalan terasa berat. Kesempatan besar tidak datang begitu saja, tetapi akan terbuka bagi mereka yang tidak berhenti berusaha. Ingat, setiap tetes keringat hari ini adalah investasi untuk masa depan. Kalau mereka bisa, kamu pun pasti bisa. Teruskan langkah, karena perjalanan panjang selalu dimulai dari keberanian mengambil satu langkah pertama. Kluivert kagum dengan magi supporter Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengaku kagum dengan semangat luar biasa para pendukung Garuda, terutama saat memenuhi stadion utama Gelora Bung Karno. Hal itu diungkapkan Kluivert dalam podcast The Highway. Ia menilai atmosfer yang diciptakan supporter memberikan energi besar sepanjang laga. Yang paling berkesan bagi saya adalah dukungan para supporter. Mereka benar-benar luar biasa, terus bernyanyi sejak menit awal sampai pertandingan selesai. Itu sangat unik dan saya bangga bisa merasakannya di GBK. Sejak resmi menukangi Timnas Indonesia pada Januari 2025, Kluivert sudah mendampingi 6 pertandingan, 4 diantaranya berlangsung di tanah air. Timnas menjamu Cina dan Bahrain di GBK, lalu menghadapi Taiwan serta Lebanon dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. 2 laga lainnya dijalani di luar negeri, tepatnya di Australia dan Jepang. Menariknya, di kedua negara itu, supporter Indonesia tetap hadir memberi dukungan penuh, memperlihatkan loyalitas tanpa batas. Dalam waktu dekat, skuad Garuda akan melanjutkan perjuangan di fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas dijadwalkan melawan Arab Saudi pada 8 Oktober dan Irak pada 11 Oktober 2025, keduanya berlangsung di Jeddah, Arab Saudi. Lebih lanjut, Patrick Kluivert jelas sedang berada dalam momen yang tepat untuk merasakan betapa besar cinta supporter Indonesia terhadap tim nasional. Dukungan yang diberikan tidak hanya sebatas sorakan, tetapi benar-benar menjadi energi tambahan bagi para pemain maupun pelatih. Suasana seperti di GBK bukan sekadar atmosfer pertandingan, melainkan sebuah bukti bahwa sepak bola di Indonesia sudah menyatu dengan identitas dan semangat rakyatnya.
Loyalitas supporter yang tetap hadir bahkan di luar negeri menunjukkan bahwa mereka bukan hanya sekadar penonton, melainkan bagian penting dari perjalanan tim. Kehadiran dan nyanyian mereka bisa jadi pembeda karena memberi tekanan pada lawan sekaligus dorongan semangat bagi pemain. Di sisi lain, ini juga menjadi tanggung jawab besar bagi pelatih dan pemain agar terus memberi penampilan terbaik, sebab supporter telah memberikan segalanya tanpa hendi. Situasi ini bisa menjadi modal berharga jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan dukungan penuh, Timnas Indonesia punya kekuatan tambahan yang tak terlihat di atas kertas, tetapi sangat terasa di lapangan. Semangat para supporter yang tak pernah padam adalah bukti bahwa Timnas Indonesia tidak pernah berjuang sendirian. Dukungan itu ibarat bahan bakar yang akan terus menggerakkan langkah para pemain bahkan ketika situasi terasa berat. Jadikan suara nyanyian di stadion maupun dukungan dari jauh sebagai pengingat bahwa ada jutaan hati yang percaya pada perjuangan ini. Kemenangan memang penting, tetapi yang lebih utama adalah menjaga semangat, kerja keras, dan rasa kebanggaan saat mengenakan lambang Garuda. Selama tekad itu menyala, setiap tantangan bisa dihadapi dengan kepala tegak. Ingatlah, setiap peluh dan usaha di lapangan adalah bentuk penghargaan untuk mereka yang selalu setia mendukung. Tidak ada yang mustahil selama keyakinan, kerja keras, dan doa supporter berjalan bersama. Saat melangkah ke kualifikasi berikutnya, percayalah bahwa Indonesia bisa menunjukkan taringnya di panggung dunia.